Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik semua. Insya Allah ditambahkan keafiatannya. Kira-kira kali ini sudah siap belajar untuk pendidikan agama Islam? Iya. Nah, kalau sudah siap, alangkah baiknya kesiapan itu diperlihatkan. Yang pertama, buku sudah ada di atas meja. Yang berikut, sampah yang berserakan tolong dipungut, buang pada tempatnya. Sebelum masuk pada pembelajaran, lebih afdol dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Yusril, dipersilakan. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa live. Doa selesai. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, saya mengecek kehadiran dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Ada dua orang, Pak. Siapa-siapa saja? Iksan sama... Baik. Hari ini kita akan belajar tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah. Nah, minggu kemarin kita kira-kira ada yang ingat kita belajar tentang apa? Tentang dakwah, menebarkan Islam dengan melalui siapa dakwah. Yang tahu apa sih itu khutbah? Siapa yang tahu? Sebelum kita masuk pada inti materi, siapa sih yang pertama mencontohkan khutbah? Berkhutbah. Yang tahu? Panutannya kita siapa? Yang pertama mencontohkan khutbah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, khutbah itu apa? Kegiatan yang memberikan nasihat. Boleh ada lagi? Kegiatan yang mengajak manusia untuk Kembali kepada ajaran agama yang benar. Bagus sekali, berikan aplaus dulu. Nah, baik, sebelum kita masuk lebih dalam lagi materi yang kita pelajari, kita harus ketahui dulu ya, apa tujuan kita belajar tentang materi ini, ya. Tujuan pembelajarnya apa? Yang pertama, di sini ada Memperkenalkan tema khutbah dan menarik perhatian siswa. Nah, yang keempat itu mengidentifikasi tata cara pelaksanaan khutbah pada sholat Jumat. Nah, ini mengenai khutbah. Khutbah itu bermacam-macam khutbah, tapi kita lebih condong ke khutbah Jumat. Oke. Lebih jelasnya, kita masuk pada di dalam materi ini. Lebih jelasnya saya akan tampilkan video tentang materi khutbah. Mohon disimak baik-baik, diperhatikan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kali ini tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema ketentuan khutbah. Ada dalil tentang perintah khutbah dalam Quran surat An-Nisa ayat 115. Berikut pengertian khutbah. Menurut bahasa, khutbah berasal dari bahasa Arab khutbah
semestinya berbicara atau ceramah ataupun pidato. Menurut istilah, khotbah berarti berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dan tujuan mengajak pendengar untuk mengingatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah menampilkan video pembelajaran yang menjelaskan tentang intisari dari pembelajaran kita hari ini. Setelah ini, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan bagi adik-adik menjadi beberapa kelompok. Ya, tolong dihitung dari 1 dulu ya. 1, 2, 1, 2. Baik, saya akan bagikan LKPD kepada adik-adik. Perhatikan semua. Dalam kelompok ini, kalian membuat satu teks khotbah, ya, dengan memperhatikan 2. Yang pertama apa? Syarat khotbah, ya, menjadi khotib. Yang kedua, rukun. Oke. Memperhatikan rukun-rukun khotbah. Dipersilakan dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit. Mulai dari sekarang. Oke, yang di sini bagaimana? Nantinya yang kalian akan jelaskan yang harus ada dalam khutbah itu, yang pertama dijelaskannya syarat, yang kedua tentang rukun, ya. Khutbah secara keseluruhan itu nanti saya akan periksa. Baik, kalau sudah selesai, saya persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Waktu dan tempat saya berikan sekitar 5 menit mempresentasikan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang syarat dan rukun khutbah. Adapun syarat dari khutbah yaitu yang pertama, khatib harus beragama Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat. Itulah pembahasan dan sekaligus presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. 2 dipersilahkan ketua kelompoknya untuk mempresentasikan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun khutbah dalam Islam, khususnya untuk salat Jumat atau salat Id. Syarat khutbah dilakukan sebelum salat Jumat. Khutbah harus dilaksanakan sebelum salat Jumat. Jika khutbah tidak dilakukan, maka salat Jumat tidak sah. Yang kedua, dilaksanakan secara berturut-turut. Khutbah pertama dan kedua harus dilakukan tanpa jeda yang panjang di antara keduanya. Yang ketiga, khutbah dalam keadaan suci. Khatib harus dalam keadaan suci dari hadis besar dan kecil serta menutup aurat. Baik, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Alhamdulillah, semua sudah bagus. Sudah bagus ya. Tinggal di pekan depan itu tinggal mempraktikkan, ya. Syarat dan rukunnya sudah jelas. Yang berikut saya lihat hasil kerjanya. Ini teks khutbahnya sudah bagus. Nanti saya akan periksa, dikumpul masing-masing kelompok, diberikan kepada saya nanti. Saya akan periksa. Nantinya minggu pekan depan itu kita akan praktek langsung, oke? Dengan mengacu ke hasil kerja yang tadi.
Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Oke. Boleh? Apa sih itu khutbah? Kembali di awal tadi. Khutbah itu yang pertama memberitahukan berita, hampir sama halnya tentang dakwah yang kemarin. Tapi perbedaan antara dakwah dengan khutbah itu sangat jauh. Kenapa demikian? Ya, khutbah itu hukumnya fardu apa? Kifayah atau ain? Hah? Fardu kifayah yang mana? Seperti apa? Melayat. Kalau khutbah, fardu apa? Khutbah Jumat khususnya fardu ain. Nah, jikalau kita tidak melaksanakan khutbah, berarti sama halnya kita melaksanakan sholat zuhur. Berarti jumlahnya itu berkurang. Karena jumlah rakaat yang ada dalam sholat zuhur ada 4. Makanya dibagi menjadi 2. 2 rakaat kita sholat, 2 rakaat kita mendengarkan khutbah. Ada pertanyaan? Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, di sini ada surah Al-Jumu'ah yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyanis shalah mi yaumil jumu'ati. Lanjutkan. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dalam kurung itu seruan ya, ada seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, telah dikumandangkan sesegera mungkin, mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Ya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, maksud dari dari ayat ini, dari dalil ini, kalau macam di zaman Nabi seperti saya jelaskan kemarin ya, itu hanya 1 kali kumandangkan azan. Setelah azan itu naik khotib, baru itu iqomah. Nah, pada zaman Umar bin Khattab ya, itu ada masyarakat itu kebanyakan jual beli. Kalau pada zaman Nabi masih kurang, ya kan? Tapi Nabi jual beli, pedagang. Okay. Nah, kalau sudah masanya Umar bin Khattab, bagaimana ini? Mengantisipasi keterlambatan antara ini jamaah yang ingin ibadah tapi terlambat karena kesibukan mereka. Makanya ada toleransi. Ya, kenapa toleransi itu muncul? Karena alasannya yang jelas juga. Contoh, kenapa harus berdagang? Karena masuknya Islam di Indonesia itu melalui apa? Perdagangan dulu, baru pernikahan. Ya. Nah, masa Umar bin Khattab itu dia keluarkan fatwa bahwa azan 2 kali. Yang pertama, azan menandakan bahwa sudah masuk sholat sudah masuk pada akan naik khotib. Ya, sudah akan naik. Pertanda bahwa ini sudah waktunya Jumat. Yang kedua, menandakan bahwa khotib itu sudah berada di atas mimbar. Sampai sini paham? Paham. Baik. Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke. Alhamdulillah. Berarti sudah paham semua ya? Baik.
Kalau sudah tidak pertanyaan lagi, kita tutup kita punya pembelajaran hari ini. Insya Allah bermanfaat, mendapatkan faedah, mendapatkan berkah, dan diberikan ilmu yang lebih melimpah lagi daripada ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.